Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Afghani Arifin, SSI MSI. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi farmasi Universitas Islam Makassar. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah yang saya ambil. Sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu farmaseutika dan teknologi farmasi, maka RPS yang saya paparkan hari ini adalah mata kuliah farmaseutika dasar. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, terdiri dari 2 SKS dan diprogramkan pada semester 2. Adapun mata kuliah ini terdiri dari tim teaching. Yang pertama, sebagai koordinator mata kuliah, yaitu Ibu Apoteker Nurhida SSI MSI, dan saya sendiri sebagai anggota dari teaching. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah saya, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup farmasi dan kombinasi obat. Yang kedua, mahasiswa mampu mengemukakan resep obat, bahasa Latin, serta dosis obat. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengemukakan tentang bentuk sediaan padat. Yang keempat, mahasiswa mampu mengemukakan tentang bentuk sediaan semi padat dan sediaan cair. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengemukakan tentang sediaan galenik. Nah, sekarang apa saja deskripsi mata kuliah saya? Nah, pada mata kuliah ini itu menjelaskan dan mengemukakan tentang konsep atau teori dasar farmasi, resep, bahasa Latin dalam resep, dosis dan cara perhitungannya, serta bentuk sediaan farmasi lainnya seperti serbuk, kapsul, pil, salep, gel, larutan, suspensi, dan sediaan galenika seperti ekstrak, tinctur, infusa, dan dekontan. Nah, mata kuliah ini juga menjelaskan definisi, hubungan dan kerugian sediaan dengan mempelajari teknik pembuatannya. Nah, adapun bahan kajian atau materi pembelajaran di sini yaitu yang pertama, sejarah penemuan dan perkembangan obat, yang kedua, ketentuan umum dalam farmakope Indonesia, yang ketiga, pengantar bahasa Latin, yang keempat, resep, yang kelima, dosis obat, yang keenam, sediaan padat, yang ketujuh, sediaan semi padat, yang kedelapan, sediaan cair, dan yang kesembilan, sediaan galenika. Nah, adapun media pembelajaran saya yaitu terdiri perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak yaitu yang saya gunakan slide PPT dan video, sedangkan perangkat keras yaitu berupa laptop. Nah, sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu sistem secara online atau daring melalui via Zoom. Nah, di sini saya terapkan kepada mahasiswa kurang lebih ada 8 tata tertib yang harus diketahui mahasiswa sebelum melakukan perkuliahan, yaitu yang pertama tata tertibnya yaitu hadir 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Yang kedua, berpakaian rapi. Dan yang ketiga, kamera tetap on selama perkuliahan berjalan. Yang keempat, berada di tempat kondusif pada saat perkuliahan berlangsung. Yang kelima, menyiapkan alat tulis, kemudian berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dan yang tak kalah pentingnya tata tertib yang terakhir yaitu izin melalui chat room apabila ada keperluan mendesak seperti toilet. Itulah sistem pembelajaran saya yang saya terapkan melalui via Zoom. Nah, adapun metode pembelajaran yang saya lakukan di sini yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah yang saya gunakan yaitu bagaimana cara saya menjelaskan kepada mahasiswa, kemudian menangkap, dan yang kedua, tanya jawab. Di sini saya melakukan evaluasi berupa seperti kuis, melihat keaktifan dari mahasiswa seberapa besar mereka paham terhadap apa yang saya jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga,
tugas metode pembelajaran saya yaitu berupa tugas individu atau kelompok. Ini tergantung dari materi yang saya bawakan, apakah saya berikan tugas individu atau tugas kelompok. Nah, adapun daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan di sini ada referensi yang utama dan pendukung. Nah, referensi yang utama salah satunya yaitu ada buku Ansel dengan judul pengantar bentuk sediaan farmasi, kemudian ada kumpulan peraturan perundang-undangan farmasi, ada Farmakope Indonesia, ada Farmakope dan terapi dengan karangan oleh Jan, kemudian referensi pendukung saya yaitu buku dari Muhammad Anif dengan judul Ilmu Meracik Obat, kemudian Parioto dengan judul Bahasa Latin untuk Farmasi, kemudian ada buku Syamsuni dengan judul Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi, dan yang terakhir referensi buku yang saya gunakan yaitu buku Panduin atau buku judulnya Ilmu Resep dalam Praktek dan Teori. Itulah literatur utama dan pendukung yang saya gunakan pada mata kuliah ini. Nah, di sini saya harapkan pada mahasiswa setidaknya memiliki kurang lebih 5 daftar pustaka atau literatur sehingga bisa memperoleh bahan bacaan atau media internet untuk melakukan berbagai akses terkait materi yang saya ajarkan. Nah, adapun penilaian dari mata kuliah saya, yang pertama tak kalah pentingnya yaitu kehadiran. Nah, kehadiran di sini saya melihat kehadiran menilai mahasiswa yaitu minimal 80% kehadirannya. Kemudian penilaian saya yaitu berupa kuis atau keaktifan mahasiswa tiap kali pertemuan saya masuk perkuliahan. Di sini saya berikan bobot 15%, kemudian tugas individu atau tugas kelompok saya berikan nilai 10%, kemudian untuk ujian tengah semester atau UTS saya berikan bobot 40%, dan yang terakhir tak kalah pentingnya ujian akhir semester saya berikan bobot 35%. Nah, itulah bobot penilaian saya dengan total 100%. Baik, pada video kali ini itulah pemaparan dari saya mengenai rencana pembelajaran semester atau MPS mata kuliah Farmasetika Dasar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Walau muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua adik-adik dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan kuliah pertemuan ke-7 ya, mengenai kapsul. Sebelum Ibu masuk materi hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi pekan lalu? Yang Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, baik. Apakah adik-adik sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, terima kasih ya. Saya rasa adik-adik juga sudah siap. Jadi Ibu harap apa yang Ibu sudah jelaskan mengenai kontrak perkuliahan terkait dengan capaian pembelajaran, ya, adik-adik saya harap mampu menjelaskan, memahami, dan bagaimana adik-adik mengemukakan apa yang Ibu jelaskan hari ini. Oke, izinkan Ibu share screen. Apakah sudah muncul di layar, Dek? Tampilannya? Sudah, Bu.
Oke, jadi hari ini Ibu akan masuk mengenai kapsul. Jadi apa sih itu kapsul sebenarnya? Jadi adik-adik pasti sudah tahu ya yang bagaimana bentuk kapsul ya. Jadi Ibu masuk menurut farmakopedisi 3, kapsul itu sediaan cair padat. Sorry ya. Jadi kapsul itu sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang bisa larut dalam air ya. Jadi cangkang itu umumnya dia terbuat dari gelatin tetapi juga bisa terbuat dari pati. Jadi tolong kalau seumpama sebentar ada adik-adik yang kurang paham pada saat Ibu menjelaskan, tolong sebentar ditanyakan di akhir perkuliahan ya. Kemudian Ibu masuk macam-macam kapsul ya. Macam-macam kapsul di sini ada kapsul keras dan kapsul lunak, ini berdasarkan bentuknya. Adik-adik bisa lihat ya, gambar yang ada di layar itu adalah tampilan dari kapsul keras ya, yang adik-adik biasa minum. Kalau ini kapsul lunak ya, nama lainnya atau nama latinnya adalah kapsule mols atau soft kapsul. Ada yang tahu apa ini contoh yang ada di pasaran yang adik-adik lihat di layar yang berwarna kuning bening? Yang kapsul lunak, apa contohnya ini? Apa namanya? Kapsul apa? Siapa yang tahu? Minyak ikan, Bu. Oke, minyak ikan. Oke, minyak ikan ya, Dek. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh kapsul lunak minyak ikan. Nah, sekarang Ibu masuk perbedaan kapsul keras dan kapsul lunak. Ya, kapsul keras dan kapsul lunak, perbedaannya yang pertama, Dek, itu kalau yang pertama itu terdiri atas tubuh dan tutup. Kalau dia kapsul keras yang tadi ada lihat di gambar sebelumnya ya. Jadi ada tutup dan badan. Kemudian ada kapsul lunak, perbedaannya itu satu kesatuan yang tadi seperti contohnya minyak ikan. Jadi selalu utuh. Ya, perbedaan yang kedua, kalau kapsul keras itu dia tersedia dalam bentuk kosong, ya. Kemudian kalau kapsul lunak selalu sudah terisi, ya. Itu tadi contohnya. Kemudian kalau kapsul keras itu isinya biasanya padat, ya, bisa juga cairan, tapi rata-rata yang pada umumnya itu adalah isinya padat kalau dia kapsul keras. Kalau kapsul lunak itu isinya biasanya cair seperti tadi minyak ikan ya, jarang ditemukan yang padat. Kalau kapsul keras cara pemakaiannya itu oral ya. Kalau kapsul lunak itu perbedaannya ya bisa oral, bisa pemakaiannya topikal dan bisa juga rektal. Kemudian perbedaan yang kelima, kalau kapsul keras itu adalah bentuknya hanya satu macam ya, sedangkan kapsul lunak itu bentuknya bermacam-macam ya. Sebentar Ibu perlihatkan di slide selanjutnya ini ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kapsul lunak yang ada di pasaran ya. Jadi adik-adik sudah ketahui bentuk kapsul lunak ya. Nah, sekarang saya mau tanya, ini yang tampilan di layar ini kapsul apa? Nama produknya? Kapsul lunak. Ya, kapsul lunak. Ini apa nama produknya yang ada warna merah jambu, pink? Elips. Oke, elips ya. Jadi ini berarti ada yang sudah pasti gunakan karena sudah tahu namanya ya. Ini elips adalah vitamin rambut. Jadi dia ya penggunaannya secara topikal di rambut. Kalau ini Natur E adalah vitamin kulit. Jadi caranya ya bagaimana penggunaannya ya otomatis langsung kita gunakan ya. Nah, ini adik-adik perlu ketahui kalau dia kapsul seperti elips ini kapsul lunak, yaitu salah satunya diruncingkan. Kenapa? Alasannya ya supaya mudah penggunaannya, mudah digunting pada saat pemakaian. Oke, sekarang Ibu next ya. Ini bagian-bagian kapsul, Dek. Jadi ini kapsul keras ya. Jadi ini adalah yang bagian atas nomor 23 itu adalah kapsul tutupnya, sedangkan yang di bawah ini adalah badannya ya dalam keadaan terbuka. Ini sebelum dan setelah harus bunyi klik supaya menandakan bahwa kapsulnya rapat. Oke, Ibu next. Nah, di sini ada macam-macam kapsul ya berdasarkan nomor ukuran. Jadi jenis kapsul berdasarkan nomor ukuran itu ada 8 ya, Dek. Ya, jadi ini dikasih nomor kode. Jadi yang paling besar itu ya adalah kapsul nomor 3, nolnya ada 3, 000, kemudian 00, 1, 2, 3. Jadi semakin naik nomornya semakin kecil ukuran cangkang kapsulnya. Adik-adik bisa lihat di layar, itulah tampilan nomor 000 yang paling sebelah kiri di layar itu adalah kapsul paling besar, dan nomor 5 itu adalah kapsul yang paling kecil. Kalau hewan ya kapsulnya nomor 10, 11, dan 12 ya.
Nah, ini keuntungan dan kerugian sediaan kapsul ya. Jadi apa saja keuntungannya ya? Salah satunya ya bentuknya menarik ya karena berwarna ya, mempunyai warna yang sudah didesain secara menarik supaya pasien mau juga konsumsi ya, dan praktis penggunaannya. Kemudian tidak terasa ya, sehingga kita bisa menutupi rasa dan bau yang tidak enak ya. Kemudian mudah ditelan. Kemudian dokter itu juga bisa memberikan resep dengan kombinasi bermacam-macam bahan obat ya, dengan dosis yang berbeda-beda tergantung kondisi dari si pasien. Kemudian apa keuntungan yang terakhir dari kapsul ya? Kapsul itu gampang atau mudah diisi dengan cepat ya, tidak memerlukan bahan penolong seperti kalau kita mau buat pil, tablet ya, itu pengerjaannya pasti ribet karena dia membutuhkan bahan penolong. Nah, ini contoh yang adik-adik lihat di layar adalah contoh resep racikan dari dokter ya, yang di sebelah ini adalah resipe Amoxan ya, itu adalah kapsul dalam sediaan jadi yang sudah pabrik edarkan ya, yang sudah pabrik produksi. Kalau yang adik-adik lihat di sebelah kanan itu adalah resep racikan yang ada resipe paracetamol itu diracik sehingga kita menggunakan nomor cangkang kapsul yang sesuai ya. Oke. Nah, ini kerugian kapsul ya. Jadi tidak cocok untuk balita dan tidak bisa dibagi dua, tidak bisa kayak tablet ya, tidak bisa kita potong. Nah, ini cara pengisian obat dalam kapsul deh, ada 3. Yang pertama, Ibu jelaskan dulu mengenai dengan tangan ya. Caranya ya, serbuk itu kita bagi. Jadi kalau seumpama di dalam resep diminta 10 kapsul oleh dokter, ya kita buat, ambil kertas perkamen, kemudian serbuknya kita bagi menjadi 10 bagian di dalam kertas perkamen. Jadi jumlahnya harus sama banyak ya di 10 bagian tersebut ya. Nah, kemudian adik-adik bisa lihat contohnya di sini ya. Ini cara pengisian kapsulnya. Jadi adik-adik bisa ambil di sini ya. Caranya kita masukkan serbuknya sampai memadat, kemudian kita tutup. Jadi adik-adik ingat tangannya tidak boleh kotor, tidak boleh basah. Karena apa? Karena pasti akan melengket di permukaan cangkang kapsulnya. Kalau melengket otomatis si pasien tidak akan mau minum, pasti dia ragu minumnya. Ini kenapa kapsulnya kotor? Gitu. Jadi tolong kalau ini ya ada juga harus terampil ya. Jadi tangan harus bersih dan kering, tidak boleh lembab ya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ya. Yang kedua itu dengan alat bukan mesin ya. Jadi dengan alat bukan mesin ini adik-adik bisa lihat. Ini kita pakai kayak kalau adik-adik kerjanya mintanya seumpama di resep mintanya 30 kapsul atau 20 kapsul. Adik-adik bisa menggunakan alat tetapi bukan mesin. Jadi nanti adik-adik dapat di praktikum farmaseutika dasar ya, bagaimana teknik cara memakai alat tetapi bukan mesin ya. Ini kalau kita buat dalam jumlah yang banyak ya. Seperti ini dia. Jadi kita harus sesuaikan nomor alatnya. Kalau adik-adik memakai cangkang kapsul nomor 1, adik-adik juga harus memakai alat nomor 1. Jadi harus sesuai antara alat ukurannya dengan cangkang yang adik-adik gunakan ya. Oke. Sekarang ini dengan alat mesin ya. Jadi ini dengan alat mesin, menggunakan mesin ya. Ini khusus untuk industri pabrik farmasi. Jadi yang skala produksinya dalam berapa batch ya, misalnya 1000 kapsul ya, satu batch ya. Adik-adik bisa lihat kalau nanti misalkan ya, kalau sudah pandemi mungkin ada kunjungan industri, adik-adik bisa lihat bagaimana cara pengisian kapsulnya. Jadi cara pengisian kapsulnya itu secara besar-besaran ya, langsung produksi secara besar-besaran ya. Jadi lebih canggih kalau kita lihat di industri farmasi atau pabrik obat yang memproduksi kapsul ya. Jadi dia otomatis pengisiannya. Jadi betul-betul terjamin bagaimana kualitasnya kalau menggunakan alat yang di skala pabrik atau industri farmasi ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi itu tadi materi yang Ibu jelaskan, apa itu kapsul, bagaimana bentuk sediaan kapsul ya.
Apa saja keuntungan kerugian dan teknik pengisian kapsul ya. Ada 3 tekniknya yang tadi. Ada yang pertama dengan tangan ya. Ini kalau skala kecil ya. Kalau seumpamanya di resep dokter cuma 10 kapsul ya. Ini dengan alat bukan mesin, ini jumlah kapsulnya kalau misalnya 20 kapsul atau 30 kapsul ini bisa menggunakan alat. Dan ini yang ketiga adalah alat mesin yang khusus industri pabrik. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Yang Ibu sudah jelaskan mengenai kapsul? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Oh, Fitri Ayu Andira ya? Oke, silahkan, Dek. Ya. Saya bertanya, Bu, Ya, silahkan. bagaimana jika saya mau buat racikan obat? Apakah saya harus menggunakan kapsul yang lembek atau yang keras, Bu? Sekian. Oke, maksudnya ya terima kasih ya Fitri Ayu sudah bertanya. Ya di Fitri Ayu ini bertanya kalau apakah menggunakan kapsul yang lembek, dalam hal ini kapsul lunak ya maksudnya Fitri Ayu, dan kapsul keras bagaimana kalau kita membuat dalam kapsul racikan. Jadi kalau kita buat dalam kapsul racikan, otomatis yang kita buat adalah kapsul keras ya. Ingat perbedaan kapsul keras dan kapsul lunak tadi ya. Fitri Ayu, mungkin Fitri Ayu tidak mendengarkan penjelasan Ibu. Jadi ini adalah kapsul keras ya. Jadi adik-adik menggunakan kapsul keras kalau ada resep racikan dari dokter ya. Ya, kapsul lunak itu selalu sudah dalam keadaan sedia jadi. Kayak tadi vitamin rambut ya, elips, ada natur E, itu kapsul lunak. Vitamin minyak ikan ya, yang tadi itu semua adalah contoh dari kapsul lunak. Jadi kapsul lunak itu selalu ada sudah terisi ya, pada umumnya cairan. Kalau kapsul keras ya Fitri Ayu itu menggunakan resep racikan ya. Jadi adik-adik nanti bisa lihat pada saat praktikum ya, langsung kita lihat nomor-nomor cangkang kapsul juga adik-adik bisa lihat ya. Jadi menggunakan kapsul keras ya. Bagaimana Fitri Ayu, sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada lagi mau bertanya, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu masuk di kuis ya. Ibu mau lihat seberapa besar adik-adik bisa paham dari apa yang Ibu sudah jelaskan terkait materi hari ini. Ya, ini yang pertama. Silahkan angkat tangan. Ibu lihat keaktifannya adik-adik ya. Yang pertama, nomor 1, kemukakan 2 perbedaan kapsul keras dan kapsul lunak yang saudara ketahui. Siapa yang bisa? Silahkan angkat tangan atau raise hand. Ada yang tahu perbedaan kapsul keras dan kapsul lunak? Silahkan. Tidak ada ya yang tahu apa perbedaan yang tadi Bu jelaskan antara kapsul keras dan kapsul lunak? Tidak ada? Silahkan, siapa yang tahu? Bu. Ya, silahkan Salsabila. Kalau kapsul keras biasanya diracik, Bu, tapi kalau kapsul lunak dalam bentuk jadi. Oke, itu ya perbedaan yang pertama. Terus yang perbedaan kedua, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Namanya siapa, Dek? Namanya? Ilma, Bu. Ilma, ya silahkan. Apa perbedaan kedua? Kapsul keras Tadi, Bu, ada yang kita jelaskan. Itu kapsul keras, bentuknya bermacam-macam. Bentuknya satu macam, Ji. Kalau kapsul lunak bermacam-macam. Oke, kalau kapsul keras itu bentuknya hanya satu macam, yang membedakan cuma warnanya ya. Kalau kapsul lunak bentuknya bermacam-macam. Oke, terima kasih ya Ilma. Kemudian yang kedua, sebutkan satu contoh kapsul lunak yang ada di pasaran. Siapa yang tahu? Ayo. Saya, Bu. Atas nama. Ya, atas nama siapa, Dek? Ya, silahkan. Apa contoh kapsul yang ada di pasaran? Iya, Bu. Apa contoh? Itu elips, Bu. Elips, oke. Mantap ya. Ya, oke, sudah paham. Elips, Bu. Ya, sudah paham ya.
contoh dari kapsul lunak. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir, sebutkan berapa ukuran cangkang kapsul yang terbesar, nomor berapa? Siapa yang tahu? Saya Bu Hanafia Bu. Hanafia, silahkan. Berapa Hanafia? Ukuran cangkang kapsul terbesar itu 000 dan yang terkecil itu 5 Bu. Kalau cangkang kapsul terbesar ada berapa nolnya yang tadi Hanafia sebutkan, Dek? Ada berapa tadi nolnya, Hanafia? Kapsul cangkang kapsul terbesar? Ada 3 Bu. Oke, ada 3 ya. Jadi cangkang kapsul yang terbesar itu adalah 000. Jadi 3 nolnya. Yang paling kecil yang Hanafia sudah sebutkan adalah nomor 5. Oke, sampai di sini materi dari Ibu. Jadi adik-adik tolong pekan depan ingat Ibu akan kasih meet ya, karena kita sudah masuk pertemuan ke-8. Jadi tolong pelajari apa yang Ibu sudah jelaskan di awal pertemuan ya, setelah kontrak perkuliahan ya. Ada lingkup ya, farmasi, ada resep, dosis ya, mengenai pil, dan hari ini kapsul. Tolong adik-adik pelajari sebagai bahan meet-nya untuk pekan depan. Oke, tidak ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri. Tidak ada mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri, Dek? Sampai di sini? Nggak ada Ibu. Oke, kalau tidak ada, sekian dari Ibu ya. Mohon maaf atas kekurangan selama perkuliahan. Jadi Ibu ingatkan pekan depan kita akan ujian tengah semester. Tolong adik-adik belajar. Sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga, Dek.